Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, kita pada Jumat malam hari ini tanggal 2 Mei 2025, kita masih dipelihara sama Tuhan Yesus. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan, semua anugerah Tuhan. Dan saat ini saya sedang pemberangkatan ke Israel hari ini persis 2 Mei. Tolong badi dalam doa. Dan mohon maaf kalau terimanya YouTube Bapak Ibu akhirnya sedikit terlambat. Dan perjalanan saya tadi sore menuju ke Muscat. Dari Muscat 8 jam sudah, dari Jakarta ke Muscat. Ke Muscat ke Israel itu sekitar hampir 4 jam. Jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan selama beberapa hari ini. Tapi Bapak Ibu bisa mencari di YouTube. Nama saya Pastor Yakub Rahmat. Cari di YouTube Bapak Ibu sebagai bukti Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus. Senantiasa kita mencari Tuhan Yesus. Kita mencinta Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan kita baca pada malam hari ini 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Yesus satu-satunya pengharapan kita. Amin. Puji Tuhan, saya akan menyanyikan buku pujian Tabernakel Glory nomor 45. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Haleluya. Tak ada gembala penghibur teguh. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Damainya kupunya cintaku Dia. Haleluya. Dia angkat kalauku jatuh. Amin. Haleluya. Dalam susah hati ku selalu harap pada Dia. Yesus, hanya Yesus satu-satunya harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus melepas hidupku. Amin. Haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Ku tahu di surga ada tunggu saya satu tempat dekat Dia. Amin. Haleluya. Ku pegang tangannya yang lubang di paku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Dalam kitab Titus pasal 1 ayat kedua demikian firman Tuhan. Dan berdasarkan pengharapan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Amin. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi. Itu melebihi
segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung ini. Terima kasih Bapa, sucikan hati kami, pikiran dan mulut kami. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu, sumber kehidupan Bapa. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa, semua salahku Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Bapa-Ku setiap hatiku, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Jumat malam hari ini 2 Mei 2025. Saat ini saya dalam perjalanan ke Israel Bapak Ibu ya. Ke Israel, puji Tuhan untuk ke-63 kalinya. Ini karena anugerah Tuhan. Karena kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara semua setia sama Tuhan. Karena Dia Yesus satu-satunya pengharapan buat kita. Kan firman Tuhan katakan Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan berdasarkan pengharapan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berjanji berdusta. Manusia bisa berdusta, bisa bohong, bisa nyakitin kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Apa yang dijanjikan Tuhan iya dan amin. Yang penting kita setia. Seringkali janji Tuhan pasti, tapi seringkali kita tidak setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita berurutan, kemarin kita baca 1 Petrus ya, 1 Petrus Pak ya, 1 Petrus ya. Saya salah nulis 1 Petrus ya. 1 Petrus pasal 1, puji Tuhan ya. 1 Petrus ya. Bukan 2 Petrus, saya salah ngomong. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 12. Karena kemarin 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2. Sekarang berurutan. Terus kita baca firman Allah berurutan Bapak Ibu ya. Berurutan. Jadi kalau ada yang salah mohon maaf Bapak Ibu bisa informasi ke saya, bisa WhatsApp pribadi ya. Ya, kalau saya nulis selalu salah ngomong, mohon maaf karena saya manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Saya mau baca ayat 3 sampai 12 dengan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Oleh karena Yesus bangkit, membuktikan sudah menang atas maut. Bayangkan Bapak Ibu kalau Yesus lain tidak bangkit, berarti sama aja dengan kita manusia. Tapi ternyata Yesus lahir dan mati dan bangkit. Satu-satunya Dia makhluk ilahi, manusia ilahi, karena Dia Tuhan. Dan di dalamnya kebangkitan Yesus ada pengharapan yang sempurna, yaitu hidup yang kekal. Untuk itu kata-kata terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Haleluya. Yesus lahir untuk kita, Yesus mati buat kita, Yesus bangkit dan naik ke surga. Dia akan datang kembali nanti pada tanggal 29 Mei, akhir Mei. Kita sama-sama merayakan hari kenakan Yesus ke surga. Karena nanti kelak Tuhan akan datang kembali sebagai Raja segala Raja. Ada yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Janji Tuhan, yaitu surga, janji Tuhan yang tidak dapat layu, hidup yang kekal di surga. Oleh karena itu, Tuhan mau supaya kita setia sama Tuhan. Tuhan mau kita mau cinta Tuhan Yesus. Tuhan mau kita mau taat. Kita mau hidup dalam firman Tuhan ya. Jangan ikuti dunia Bapak, ikuti cara Tuhan Yesus. Ikuti firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan janjikan iya dan amin. Yaitu janji Tuhan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di surga bagi kita semua. Amin. Yang kelima, itu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah.
Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Saat ini sudah memasuki zaman akhir. Saya sudah katakan saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sementara kami menantikan keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Filipi pasal 3 ayat 20. Keluarga kita di dalam kerajaan surga. Kita menantikan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada yang keenam, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan. Memang di dalam dunia, saya sudah katakan, kita banyak menghadapi cobaan. Menghadapi pikul salib, itu perintah Tuhan di dalam Matius 16:24, bahwa kita mengikuti Yesus harus berani pikul salib. Ada bayar harga. Tapi tekun ikut salib Yesus. Di balik semua ada kemuliaan Tuhan. Dan kita bersuka cita karena Tuhan berjanji, bergembirakan hal itu. Sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai cobaan, gak ada masalah. Karena Rasul Paulus katakan di dalam Roma bahwa kesengsaraan kita saat ini itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Oh, luar biasa. Coba saya mau baca supaya saya tidak keliru ya, baca di dalam 1 Korintus kalau tidak salah itu, Saudara. Coba saya mau baca ya. Bahwa kesengsaraan kita saat ini dibandingkan dengan saat ini nggak ada apa-apanya, Saudara. Kalau itu mari kita mau cinta Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Roma, betul, Roma 8:18, Roma pasal 8:18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Kemuliaan akan datang selama-lamanya, Saudara. Penderitaan di dunia ini sementara, sebentar, Saudara. Tapi kemuliaan yang akan kita nikmati selama-lamanya bersama Yesus. Oleh mari kita mau setia sama Tuhan. Ayat yang ketujuh, maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan ini. Oleh karena itu mari Tuhan mau kemurnian hati kita. Kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh sama Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkata. Coba ini, nanti kita akan mengalami sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Oleh karena itu, biarpun kita belum melihat Yesus pribadi, saya belum pernah melihat Yesus pribadi, tapi secara rohani saya melihat Yesus. Jumpa Tuhan secara rohani tiap hari, tiap saat. Karena Tuhan begitu mencintai kita semua. Tuhan cinta kita. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau percaya. Kita mau lebih dalam dengan Yesus. Berakar di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu keselamatan jiwamu. Puji Tuhan, kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Yesus. Iman bukan kepada nabi manusia. Tapi iman kepada Tuhan Yesus. Ayat ke-10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan untuk bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Itu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12 yang terakhir, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka. Itu Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Itu hal yang akan ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berita Injil bukan kepada malaikat. Berita Injil kepada, mohon maaf, bukan kepada binatang. Berita Injil bukan kepada iblis, tapi berita Injil kepada Tuhan, kepada jiwa-jiwa, kepada kita semua. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Injil artinya kabar baik. Kita terima kabar baik tentang Yesus. Yesus adalah sumber kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, aku jalan, kebenaran dan hidup. Percaya kepada Tuhan. Karena dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat dan sisi rumah akan selamat. Di dalam Dia ada janji yang sempurna. Di dalam Dia ada segala-galanya. Percaya kepada Tuhan, setialah dan taat kepada firman Tuhan. Kita mau setia sampai akhir. Puji Tuhan, saat ini saya dalam perjalanan ke Israel. Sebelum ini saya rekaman terlebih dahulu dan saya proses YouTube. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada keterlambatan, dan saya percaya kita semua diberkati sama Tuhan. Mari kita menjadikan anak Tuhan yang setia, anak yang tekun. Biarpun kita menderita pikul salib Yesus, tapi di balik itu semuanya ada kemuliaan yang dahsyat yang akan kita terima. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwa
haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Biar kita mau cinta Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan dan setia, dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.